Shalom, perkenalkan nama saya Adeline Kristabella Palulun dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penerapan fluida pada kapal laut. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis penerapan fluida pada kapal laut dan untuk memenuhi sumatif dari mata pelajaran fisika. Alasan saya memilih topik ini karena kita ketahui bahwa kapal merupakan salah satu transportasi air yang menghubungkan pulau dengan pulau dan mampu mengangkut muatan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan tentu banyak pertanyaan yang muncul, mengapa kapal laut bisa mengapung di air padahal beratnya bertonton dan ukurannya sangat besar. Yang pertama, pengertian fluida. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Fluida biasa juga disebut dengan zat alir. Zat alir itu contohnya adalah zat cair dan juga gas. Contoh penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kapal laut. Kalau dilihat dari struktur kapal, di bagian bawah kapal ada ruangan khusus tempat penyimpanan udara berupa rongga-rongga udara yang berfungsi untuk menampung udara sebanyak-banyaknya agar kapal laut memiliki volume yang besar. Di sini massa kapal lebih kecil dibanding massa jenis air laut. Pada bagian inilah yang membuat kapal tetap seimbang dan mengapung di lautan. Namun jika rongga-rongga dari kapal ini bocor, maka rongga-rongga atau lambung tersebut akan terisi air yang menyebabkan kapal menjadi tenggelam. Kapal laut menggunakan konsep hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes, yang mengatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan rho F dikali G dikali VF, dengan keterangan FA sama dengan gaya ke atas dengan satuan Newton, rho F sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan M per S kuadrat, dan VF sama dengan volume fluida yang dipindahkan dengan satuan meter kubik. Prinsip hukum Archimedes pada kapal laut yaitu massa benda dikurangi namun volumenya tetap, atau sebaliknya. Konsep inilah yang diterapkan pada kapal laut. Dalam hukum Archimedes, benda memiliki sifat mengapung, melayang, dan juga tenggelam tergantung pada massa jenisnya. Faktor yang memengaruhi massa jenis adalah massa dan volume. Dari ketiga sifat tersebut, kapal laut memiliki sifat gaya mengapung karena gaya apungnya lebih besar daripada berat kapal laut, atau bisa dirumuskan rho benda lebih kecil dari rho fluida. Untuk menentukan FA, kita dapat menggunakan rumus WU dikurang WA. Misalnya di sini ada sebuah kapal dengan panjang 10 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 4 meter. Untuk menentukan volume dari kapal tersebut, maka kita dapat menggunakan rumus P dikali L dikali T. Kita memasukkan setiap angka yang sudah diketahui tadi, sehingga kita memperoleh F sama dengan 10 dikali 2 dikali 4. F sama dengan 80 meter pangkat 3. Untuk menentukan rho air, kita dapat menggunakan rumus M dikali V. Misalnya diketahui M-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Maka rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali dengan 80 meter kubik sama dengan 80.000 kg. Untuk menentukan berat, kita dapat menggunakan rumus massa dikali gravitasi sama dengan 80.000 kg dengan gaya gravitasi 10, maka dikali 10 sama dengan 800.000 Newton gaya ke atas.
Jadi gaya ke atas dari kapal tersebut adalah 800.000 Newton. Kalau misalkan massa benda adalah 100.000 Newton, maka kapal tersebut akan mengapung karena berdasarkan konsep pengapung syaratnya adalah rho benda lebih kecil daripada rho fluida. Contoh berikutnya diketahui panjang kapal sama dengan 400 meter, lebar kapal sama dengan 30 meter, dan tinggi kapal yang mengenai air adalah 10 meter. Untuk menentukan volumenya, maka 400 dikali 10 dikali 30 sama dengan 120.000 meter kubik. Jadi volumenya sama dengan 120.000 meter kubik. Dengan volume sebesar ini, maka massa air yang dipindahkan sama dengan 120.000 ton. Dengan perhitungan yang sama, maka gaya ke atas akibat massa air yang dipindahkan adalah 1.800.000 Newton. Tentu gaya sebesar ini cukup menahan beban hingga ratusan ribu ton. Ditambah lagi, kapal memiliki rongga-rongga udara yang membuat kapal dapat memperkecil massa kapal. Dari penjelasan penerapan fluida pada kapal laut, maka disimpulkan bahwa fluida memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengaplikasiannya banyak diterapkan pada berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan manusia. Karena tanpa adanya penerapan fluida, maka manusia tidak akan pernah mengetahui atau menggunakan transportasi yang dapat menempuh suatu tempat dengan cepat dan lebih mudah. Contohnya pada kapal laut. Mungkin jika kita lihat bagaimana kapal bisa tetap mengapung di air padahal sangat berat, itu semua tidak lepas dari kemahakuasaan Tuhan melalui fluida. Pada bagian kapal dibuat berongga agar bisa mengapung di air. Tuhan menciptakan fluida bukanlah sebuah kesengajaan, melainkan ada kegunaannya. Karena hampir semua kegiatan manusia menerapkan fluida dalam kehidupan sehari-hari seperti makan, minum, penggunaan alat transportasi, dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk kemahakuasaan Tuhan bagi manusia. Allah itu luar biasa, bahkan Dia mampu membuat hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia menjadi hal yang mungkin baginya. Saran saya, semoga dengan kesadaran kita masing-masing, kita bisa menggunakan fluida dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Ada banyak kekurangan saya selama pengerjaan sumatif. Salah satunya saya kurang teliti dan mungkin masih banyak kesalahan dalam video ini. Selain itu, saya juga kurang memaksimalkan waktu selama pengerjaan sumatif, di mana saya mengerjakan sumatif fisika sehari sebelum pengumpulan, padahal ada begitu banyak waktu yang diberikan. Dan semoga kedepannya jika ada tugas seperti ini lagi, saya akan lebih berusaha untuk memaksimalkan waktu sebaik mungkin. Demikian penjelasan saya mengenai penerapan fluida pada kapal laut. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dan terima kasih.